Bayangkan sebuah dunia di mana daratan telah lenyap. Tak ada lagi gunung. Tak ada lagi hutan. Hanya laut. Dan makhluk mengerikan yang tinggal di dalamnya. Saat permukaan air laut naik, benua-benua tertelan satu persatu. Peradaban manusia yang makmur kini tenggelam, meninggalkan hanya reruntuhan yang terendam di dasar laut. Patung-patung ikonik terbenam, menandakan kehancuran sebuah dunia yang dulu penuh harapan. Umat manusia kini hanya bisa merasakan kemerosotan yang dalam. Ikan-ikan kecil berenang mengelilingi tubuh yang terendam, sementara dunia yang tenggelam ini menunggu kisah berikutnya. Kehidupan dan kematian saling bertaut dalam keheningan laut yang dalam. Pemandangan dasar laut dengan bangunan yang tenggelam, dikelilingi oleh berbagai jenis ikan, termasuk hiu dan ikan besar lainnya. Tampak juga mobil yang terendam, menciptakan gambaran dunia yang telah kehilangan kendali. Reruntuhan peradaban manusia kini menjadi rumah bagi kehidupan laut. Bangunan-bangunan tinggi yang dulunya menjadi simbol kemakmuran kini hanya menjadi puing-puing yang tenggelam. Ikan-ikan besar dan hiu bebas berenang di antara mobil-mobil yang terendam, menyiratkan dunia yang terbalik, sebuah dunia di luar kendali manusia, di bawah kekuasaan alam. Dunia yang dulunya sibuk dan penuh harapan kini terbenam di kedalaman laut. Jembatan yang dulu menghubungkan kota-kota besar kini hancur dan terbelah, sementara reruntuhan bangunan tersebar di dasar laut. Ikan-ikan berenang di antara puing-puing ini, menunjukkan bagaimana alam telah mengambil alih, menggantikan peradaban manusia yang runtuh. Lampu lalu lintas yang dulu mengatur kehidupan manusia kini hanya terbenam di dasar laut, sementara ikan-ikan berenang bebas di antara puing-puing, menggambarkan dunia yang telah berubah selamanya. Sebuah langkah besar menggema di kedalaman laut, membangunkan kehancuran yang terendam. Suara ledakan itu membelah keheningan, seakan dunia yang tenggelam ini masih menyimpan banyak rahasia. Dua penyelam, dengan senjata siap sedia, berjalan perlahan melalui kota yang hancur. Mereka waspada terhadap bahaya yang tersembunyi di kedalaman air, menjaga setiap langkah mereka dengan penuh kewaspadaan. Hati-hati, kata salah satu penyelam. Ada kaca di depan kita. Mereka melangkah dengan hati-hati, setiap gerakan menjadi penting dalam dunia yang penuh dengan ancaman tersembunyi. Mereka berhenti sejenak di depan sebuah toko yang hancur, dengan tanda, 24 jam, yang sudah pudar. Dunia ini kini penuh dengan kenangan yang tenggelam, seperti sisa-sisa peradaban yang hanya bisa dikenang. Suara berderak keras mengisi ruang di sekitar mereka. Sebuah suara yang mengingatkan mereka, dunia ini masih menyimpan banyak ancaman, bahkan dalam keheningan yang terendam ini. Dalam toko yang terendam, rak-rak kosong terlihat menanti, dihiasi dengan debu dan sisa-sisa kehidupan yang dulu ada. Langkah mereka bergema di lorong yang sunyi, diterangi hanya oleh cahaya redup dari perlengkapan selam mereka. Bota menatap rak makanan kaleng yang masih tersisa, seolah dunia ini terhenti di sini. Ayah, lihat semua makanan kaleng ini, katanya, menyadari betapa jauh mereka dari dunia yang dulu mereka kenal. Ayah berkata dengan tegas, ambil apa saja yang bisa kita gunakan. Dunia yang terendam ini mengajarkan mereka untuk bertahan hidup, mencari segala sesuatu yang mungkin berguna dalam keadaan yang semakin sulit. Apa ini? Tanya Bota sambil memegang kaleng yang tampaknya tidak dikenalnya. Di sini dikatakan itu adalah susu bubuk, jawab ayah, menunjukkan betapa dunia ini penuh dengan hal-hal asing dan bekas kehidupan yang kini sudah berbeda. Ayah dan Bota saling menatap, dengan ekspresi ayah yang tampak tegas dan sedikit khawatir. Kamu tidak belajar lagi, ya kan? Ayah bertanya, menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk bertahan hidup di dunia yang berubah ini. Apa gunanya? Tidak ada tempat untuk menggunakannya sekarang, jawab Bota, dengan nada yang penuh ketidakpastian tentang dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ayah menatap Bota dengan serius, menekankan pentingnya pengetahuan meskipun saat ini tampak tidak berguna. Bota, bahkan jika kamu tidak bisa menemukan kegunaannya untuk sekarang, akan ada waktunya saat kamu membutuhkannya. Kamu harus lebih banyak belajar, kata ayah dengan penuh harapan. Meskipun dunia mereka telah berubah, pelajaran yang dipelajari di masa lalu akan sangat berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bota dengan sedikit kesal berkata, cukup dengan omelannya. Meski dunia sudah hancur, hubungan antara ayah dan Bota tetap penuh dengan percakapan yang penuh emosi, di antara kesulitan yang mereka hadapi. Tanpa menjawab, ayah melemparkan beberapa garpu ke arah Bota dengan cepat. Bota terkejut, tetapi itu hanya bagian dari rutinitas bertahan hidup mereka di dunia yang terendam ini. Bota tampak bingung, memegang garpu yang dilemparkan ayah. Yah, ayolah. Kita sudah punya banyak garpu. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil itu lagi, katanya dengan wajah sedikit khawatir. Ayah menjelaskan dengan tegas, seperti yang kubilang, bahkan jika kita tidak menemukan kegunaannya untuk sekarang, akan ada waktunya saat kamu membutuhkannya. Bota mendengarkan, sadar bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ayah berjalan dengan hati-hati,
membawa keranjang belanja yang penuh dengan barang yang mereka ambil dari dunia yang terendam ini. Ini seharusnya cukup, Bota. Pegang erat-erat, kata ayah, memastikan Bota siap menghadapi apapun yang datang. Ayah menyebut tempat itu, reruntuhan. Rupanya di masa lalu, kota ini dipenuhi dengan orang-orang, namun sekarang tampak kosong, sepi, dan dipenuhi dengan sisa-sisa kehancuran. Bangunan-bangunan yang dahulu megah kini terendam air, dan di bawahnya tampak suram serta menakutkan. Dengan suara ledakan, splash, objek itu naik ke atas air, akhirnya kapal mereka sampai di permukaan. Kapal besar ini bergerak melintasi laut, sementara pelampung yang naik ke permukaan sebelumnya tampak mengambang di dekatnya. Ayah, teriaknya, akhirnya Lita melihat mereka kembali. Ada rasa kekhawatiran yang mendalam, dan panggilan itu menunjukkan betapa pentingnya sosok ayah bagi gadis ini di tengah keadaan yang kacau. Lita, apa kamu melihat sesuatu yang menarik? Lita, yang tampaknya kecewa dan sedikit bingung, memandang sekeliling dengan ekspresi wajah yang menunjukkan keraguan. Tidak ada. Kurasa tidak ada tempat bagi burung untuk beristirahat di sekitar sini. Kita belum melihat burung sebulan ini. Dalam hati, apa ayah benar-benar berpikir ada orang lain yang masih hidup yang terpisah dengan kita? Lita dengan suara lirih bertanya, Ayah, apa semua orang ada di surga seperti ibu? Tampaknya, dia masih berusaha memahami kehilangan yang mendalam. Matanya yang besar menatap sang ayah dengan rasa ingin tahu, namun juga penuh keraguan. Teon Ma tidak langsung menjawab. Ia memandang Lita dengan perasaan campur aduk. Pertanyaan anaknya membuat hatinya berat. Tanpa ada yang bisa diandalkan, ia hanya bisa berharap ayahnya akan memberikan jawaban yang bisa menghapus kekhawatirannya. Teon Ma, dengan senyum penuh keyakinan, berbicara kepada Lita dan Bota. Ayah yakin ada orang di luar sana, di suatu tempat, ujarnya. Dengan raut wajah penuh harapan, ia mencoba memberi semangat kepada anak-anaknya. Teon Ma mendekati Bota dan Lita dengan ekspresi serius. Kita hanya belum bertemu mereka, karena lautan ini sangat besar, tambahnya. Ada nada tekad di dalam suaranya. Dan meskipun sekeliling mereka sepi dan kosong, Teon Ma terus berusaha meyakinkan anak-anaknya bahwa ada harapan di luar sana. Bota dan Lita, meskipun penuh dengan ketidakpastian, menatap ayah mereka dengan rasa ingin tahu yang dalam. Dan sampai itu terjadi, ucapnya penuh keyakinan. Ia bertekad untuk melindungi mereka berdua, meskipun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Suasana yang tegang berubah sedikit lebih hangat, seolah-olah ikatan mereka semakin kuat. Bota dan Lita menatap ayah mereka, percaya bahwa Teon Ma akan selalu menjaga mereka dalam segala keadaan. Namun, Teon Ma menambahkan, tapi kalian berdua harus membantu satu sama lain. Suasana sejenak menjadi lebih serius. Ia tahu bahwa mereka hanya berdua dan tidak dapat bertahan sendiri tanpa saling mendukung. Pesan ini sangat penting bagi anak-anaknya agar mereka memahami betapa pentingnya kerjasama dan persatuan di antara mereka. Bota mengangguk dengan penuh pemahaman, sementara Lita hanya tersenyum dengan penuh keyakinan. Bota dan Lita saling tersenyum, saling mendukung satu sama lain. Bota mengangguk kecil dengan semangat, dan Lita tersenyum cerah, menyadari bahwa mereka akan selalu mendukung satu sama lain, tak peduli seberapa besar tantangan yang mereka hadapi. Bota berkata, kita semua berada di perahu yang sama, kita tidak akan pernah melupakan itu. Teon Ma menegaskan bahwa keluarga mereka saling bergantung dan harus selalu bersatu di tengah segala kesulitan. Ayah bertanggung jawab untuk berburu dan perbaikan. Tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga terlihat jelas dalam ekspresinya. Bota kini terlihat di luar kapal, memegang beberapa ikan yang baru ditangkap. Aku mengurus makanan dan air, katanya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun masih muda, Bota sudah mulai belajar untuk menjalankan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup mereka. Lita terlihat sedang menggantungkan pakaian yang telah dicuci. Dia tersenyum, tampak bahagia meski tugasnya sederhana. Dan Lita mengurus cucian dan bersih-bersih. Setiap anggota keluarga Teon Ma memiliki perannya masing-masing, bekerja keras bersama-sama agar dapat bertahan hidup di lautan luas yang penuh tantangan. Ayah dan Bota, dua sosok yang begitu terlatih, berenang di kedalaman laut. Bota, meskipun masih muda, tampak penuh semangat, siap untuk berburu. Mulai tahun lalu, ayah membiarkanku untuk melakukan perburuan di dekat permukaan, pikir Bota, menyadari betapa besar kepercayaan yang diberikan ayahnya untuk tugas berat ini. Dengan senapan di tangan, ayah menjaga Bota dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa bahaya bisa datang kapan saja di dunia bawah laut yang penuh misteri ini. Dan akhir-akhir ini, ayah membiarkanku memasuki reruntuhan dengannya, pikir Bota, merasa lebih siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah berjam-jam bekerja keras, ayah dan Bota berhasil mengangkat keranjang penuh barang dari bawah laut. Kita semua berada di perahu yang sama, kita tidak akan pernah melupakan itu, pikir ayah dengan penuh rasa tanggung jawab.
Saat keranjang terangkat ke kapal, mereka tahu bahwa hasil pencarian ini sangat berarti untuk kelangsungan hidup mereka. Barang-barang dijatuhkan dari kren ke atas kapal. Ada satu barang yang menarik perhatian Bota. Kita melihat Bota dan Lita sedang memeriksa alat yang mereka temukan dari bawah air. Sambil tersenyum, Bota tampak antusias memegang kamera, sedangkan Lita memegang alat yang lebih aneh di tangannya. Mereka berdua tampak senang dengan aktivitas mereka, seolah sedang berbagi kegembiraan atas penemuan ini. Latar belakang langit yang kelam ini memberi kesan ketegangan dan pertanda sesuatu yang besar dan penuh ancaman sedang datang, memberi isyarat bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kita melihat jam yang digulung dan diikat dengan tali. Semua jam tersebut berbunyi dengan suara keras yang menggema. Jam-jam itu berdering bersamaan, menggema dengan keras, seolah memberi peringatan yang menegangkan tentang sesuatu yang akan segera terjadi. Ayah berteriak dengan keras, "Cepat!" seolah memerintahkan mereka untuk segera bertindak dan mengambil langkah cepat dalam menghadapi ancaman yang mendekat. Malam semakin mendekat. "Cepat!" teriak ayah. Teonma dengan cemas berteriak kepada Bota, meminta anak laki-lakinya untuk segera masuk ke dalam tempat yang lebih aman. Dalam ekspresi penuh kekhawatiran, dia tahu bahaya sedang mendekat. Bota yang melihat ke arah luar hanya bisa berteriak dengan ketakutan, "Ah!" Bota terpaku, matanya terarah pada ikan yang sedang diawetkan belum sempat ia simpan. "Aku lupa untuk menyimpan makanannya," serunya, menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga masalah lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka di tengah situasi genting ini. Tepat saat itu, Teonma cepat bergerak, mendorong Bota dengan penuh kekuatan untuk melindunginya dari bahaya. "Masuk ke dalam," teriaknya dengan tegas. Ayah mengintip keluar membuka pintu dek kapal secara perlahan. Terlihat senja yang mulai meredup, tanda malam hari akan datang. Ketika malam mulai datang, kegelapan menyelimuti kapal yang mereka tunggangi, kesunyian masih menyimpan misteri. Jam berdetak di kesunyian dan ada ikan mas yege berada di dalam toples di atas meja yang berada di dalam kapal. Di dalam kesunyian hanya suara detak dari jam yang terdengar. Mereka bertiga masih terdiam dan waspada dengan sesuatu yang akan datang. Pandangan Lita terfokus pada ikan yang berada di dalam toples. Lita berkata, "Ayah, apakah aku bisa memeluk ikannya?" Lalu ayah dan Bota panik dan berkata SSSTTT, mengisyaratkan Lita untuk tetap diam. Lita dengan wajah yang ketakutan terdiam sambil memeluk ikannya. Tiba-tiba kapal terguncang. Guncangan semakin kuat, ayah tetap bertahan sambil memeluk Lita dan Bota. "Itu di sini," katanya lirih. Terlihat monster yang sedang bergerak di permukaan menuju kapal yang mereka gunakan. Mereka adalah monster yang aktif di malam hari. Para monster itu mengelilingi kapal, siap untuk menerkam mangsa mereka.